Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Riono yang saat ini akan membahas tentang persamaan kuadrat untuk mendalami untuk persiapan anak-anak kami kelas 12 dalam menuju ujian sekolah dan UTBK. Kita bahas beberapa contoh tentang materi persamaan kuadrat. Yang pertama, tentang dua akar yang sama. Jika persamaan kuadrat P plus 1 X kuadrat min 2 P plus 3X plus 3B sama dengan 0 mempunyai dua akar sama. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu ada akar kembar, dua akar imajiner, dan dua akar real berbeda. Untuk akar imajiner jika D kurang dari 0, untuk akar real berbeda jika D lebih dari 0, dan jika akar sama D sama dengan 0. Kita bahas untuk yang akar sama D sama dengan 0. D adalah B kuadrat min 4AC. Dalam soal ini berarti 4 kali P plus 3 kuadrat min 4 kali P plus 1 kali 3P. B-nya adalah min 2P plus 3. Kalau dipangkatkan 2, min 2 menjadi 4. Min 4, A-nya adalah P plus 1, C-nya adalah 3P. 4 kali P plus 3 kuadrat min 3P, P plus 1 sama dengan 0. Kita pangkatkan 2, P kuadrat 6P 9, min 3P kuadrat min 3P. Kali 4 sama dengan 0. 4 kali min 2P kuadrat plus 3P plus 9 sama dengan 0. Agar lebih mudah, minnya kita keluarkan. Menjadi min 4 kali 2P kuadrat min 3P min 9 sama dengan 0. Min 4 kalau dikalikan dalam kurung sama dengan 0, maka dalam kurungnya hasilnya sama dengan 0. Yang di dalam kurung kalau kita faktorkan 2P plus 3P min 3, sehingga menghasilkan P sama dengan min 3 per 2 atau P sama dengan 3. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 2P sama dengan 0. 3 lebih besar dari salah satu akar X kuadrat min 3X plus P sama dengan 0. Maka bilangan asli P sama dengan. Persamaan kuadrat pertama kita pilih X kuadrat min 3X plus P sama dengan 0. Jika ini mempunyai akar-akar A, maka kita substitusikan menjadi A kuadrat min 3A plus P sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini A kuadrat min 3A plus P sama dengan 0. Selanjutnya kita sebut persamaan yang pertama. Persamaan kuadrat kedua 3X kuadrat min 3X min 2P sama dengan 0. Karena mempunyai akar 3 lebih besar dari A, maka akar-akarnya A plus 3. Sehingga kalau ini kita substitusikan menjadi A plus 3 kuadrat min 3 kali A plus 3 min 2P sama dengan 0. Kita pangkatkan 2, A kuadrat plus 6A plus 9 min 3A min 9 min 2P sama dengan 0. A kuadrat plus 3A min 2P 0. Ini selanjutnya kita sebut dengan persamaan kedua. Persamaan kedua dan persamaan pertama kita eliminasi, menghasilkan 6A min 3P sama dengan 0, maka A sama dengan setengah P. A ketemu setengah P kita masukkan ke salah satu persamaan yang ada di sana. Bisa persamaan 1, bisa persamaan 2. Kita ambil di persamaan pertama, maka jika kita substitusikan menghasilkan setengah P kuadrat min 3 kali setengah P plus 9 sama dengan 0. Seperempat P kuadrat min setengah P. Ini min 3 per 2P ditambah P menghasilkan min setengah P. Kita keluarkan min setengah. Ini setengah P-nya. Sehingga ini tersisa setengah P. Di sana tersisa min 1. Berarti sama dengan 0 atau P sama dengan 2. Hasilnya P0 atau P2. Yang ditanyakan adalah bilangan asli P. Maka jawabnya adalah P sama dengan 2.
Berikutnya adalah yang ketiga. Jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat plus bx plus 4 sama dengan 0, untuk b tidak sama dengan 0, maka a pangkat alfa pangkat min 1 ditambah beta pangkat min 1 sama dengan 16 alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 berlaku untuk b kuadrat min b sama dengan. Kita tahu bahwa kalau alfa dan beta akar-akar, maka jumlah akar alfa plus beta itu min b per a. Dalam kasus permasalahan ini sama dengan min b per 4. Sedang hasil kalinya alfa kali beta sama dengan c per a, yang berarti sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Alfa pangkat min 1 ditambah beta pangkat min 1, seper alfa plus seper beta, ini 16 alfa pangkat 3 beta pangkat 3. Kita samakan penyebutnya alfa beta, maka pembilangnya menjadi alfa plus beta. Alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 itu sama dengan alfa plus beta pangkat 3 min 3 alfa beta kali alfa plus beta. Mengapa kita rubah ke bentuk ini? Karena yang bisa kita tahu dari alfa plus beta dan alfa kali beta. Maka bentuk ini kita upayakan menjadi bentuk alfa plus beta dan alfa kali beta. Semuanya sudah berbentuk alfa beta dan alfa plus beta, maka kita bisa hitung nanti. Kita tahu alfa plus betanya min b per 4. Sedang alfa betanya 1, maka ini kita substitusikan ke dalam alfa beta ini menghasilkan min b per 4 per 1. 16 min b per 4 pangkat 3 min 3 1 min b per 4. Min b per 4 sama dengan 16 min b pangkat 3 per 64 ditambah 3b per 4. 16 dan 64 bisa disederhanakan, 16 dan 4 juga bisa disederhanakan, maka menghasilkan min b per 4 sama dengan min b pangkat 3 per 4 ditambah 3b per 4 kali 16, 12b. B pangkat 3 per 4 min b per 4 min 12b sama dengan 0. Kita keluarkan seperempatnya biar lebih mudah. B pangkat 3 min b min 48b min b min 48b min 49b. B-nya kita keluarkan lagi menjadi B kuadrat min 49. B kuadrat min 49 bisa kita faktorkan menjadi B min 7 B plus 7. Sehingga dari sini kita bisa menghitung B-nya sama dengan 0 atau B sama dengan 7 atau B sama dengan min 7. Ada syarat B tidak boleh 0. Maka yang kita hitung hanya B 7 dan B min 7. Sehingga nilai B kuadrat min 7 untuk B7 sama dengan 49, untuk B min 7 sama dengan 56. Berarti nilai B kuadrat min B sama dengan 56 atau sama dengan 42. Berikutnya contoh yang keempat. Persamaan kuadrat X kuadrat plus 2a min 1 x plus a kuadrat min 3a min 4 sama dengan 0 mempunyai akar real jika a sama dengan. Di atas kita sudah bahas jika syaratnya akar real itu adalah d lebih dari sama dengan 0. Mengapa ada sama dengan 0? Karena di sana hanya disebut akar real, berarti bisa berbeda, bisa sama. Yang berbeda lebih dari 0, yang sama adalah D sama dengan 0, maka di sana syaratnya D lebih dari sama dengan 0. B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0, B-nya adalah 2A min 1, A-nya adalah 1, C-nya adalah A kuadrat min 3A min 4 sama dengan 0. Kita pangkatkan 2, 4A kuadrat min 4A plus 1. Ini kita kalikan min 4A kuadrat plus 12A plus 16. 4
4A kuadrat min 4A kuadrat 0 min 4 plus 12 8 plus 1 plus 16 17 sehingga A-nya lebih dari sama dengan min 17/8. Berikutnya soal yang kelima. Selisih dua bilangan adalah 10. Pada saat kuadrat hasil kali kedua bilangan itu maksimum, jumlah kedua bilangan tersebut adalah, kita misalkan bilangannya adalah P dan Q. Dengan P lebih dari Q dan P min Q sama dengan 10. Fungsi F kita ambil kuadrat hasil kali, berarti P plus Q kuadrat. P kali Q kuadrat sama dengan P kuadrat Q kuadrat. Di sana kita ambil fungsinya bisa fungsi P, bisa fungsi Q. Kalau kita ambil fungsi P, maka Q kita rubah dalam bentuk P. Kalau P min Q sama dengan 10, maka Q sama dengan P min 10. Mencapai maksimum jika turunannya sama dengan 0. Kita turunkan 2P kali P min 10 kuadrat, P kuadrat kali, ini kita turunkan 2P min 10 sama dengan 0. Ingat, turunan U kali V sama dengan U aksen V plus V aksen U. Kita lanjutkan di sana ini kalau kita keluarkan 2P, ini kita ambil 2P, P min 10, ini juga P min 10, maka ini tersisa P min 10, ini tersisa P. Berarti sama dengan 2P kali P min 10 kali 2P min 10. Berarti P sama dengan 0 atau P sama dengan 10 atau P sama dengan 5. Kita ambil di sana untuk menyebabkan maksimum. Kita masukkan ini F0 hasilnya 0, F5 hasilnya 625, F10 hasilnya sama dengan 0. Berarti maksimumnya 625 untuk P sama dengan 5. P sama dengan 5 dan Q-nya kita masukkan di sana. Kalau P-nya 5, maka Q-nya ketemu min 5. Yang ditanyakan adalah jumlahnya, berarti P plus Q. P plus Q sama dengan 5 min 5 sama dengan 0. Ke-6. Jika P dan Q akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus KX plus K sama dengan 0, maka P kuadrat plus Q kuadrat mencapai minimum untuk K sama dengan. Kalau akar-akarnya P dan Q, maka jumlahnya P plus Q min B per A. Berarti min K per 1 sama dengan min K. Hasil kalinya P kali Q, C per A. K plus 1 sama dengan K. Kita misalkan fungsinya adalah fungsi Z sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Kita misalkan menjadi fungsi Z agar kita nanti mudah menentukan nilai minimumnya. P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat min 2PQ. Ini kalau 2 plus 2PQ kita kurangi 2PQ, maka tinggal P kuadrat plus Q kuadrat. Ini kita rekayasa aljabar untuk kita bisa menghasilkan P plus Q dan P kali Q. P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan P plus Q kuadrat min 2PQ. Kita tahu P plus Q-nya sama dengan min K, PQ-nya sama dengan K. Sehingga sama dengan K kuadrat min 2K. Mencapai minimum syaratnya Z aksen sama dengan 0. Atau di Z per DK sama dengan 0. Bentuk lain. Kalau tadi yang contoh sebelumnya ada F aksen, maka ini kita tulis dalam bentuk lain di Z per DK. Turunannya adalah 2K min 2 sama dengan 0, K sama dengan 1.
Berikutnya contoh ke-7. Selembar kertas berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Sepanjang keempat sisi kertas tersebut digunting menjadi sebuah pita yang lebarnya X cm. Agar luas kertas sisa 54 cm, maka panjang X. Kita perhatikan gambar berikut. Ilustrasinya seperti ini. Kalau dipotong bagian sisi keempat sisinya, maka nanti PQ dan PS ini yang dimaksud nanti adalah luas sisa, berarti nanti PQRS 54. Kita cermati AB sama dengan CD sama dengan 12, sedang AD sama dengan BC sama dengan 9 karena bentuknya persegi panjang. Kalau di sana X, di sana juga X, maka nanti akan punya pengaruh panjang PQ dan panjang PS. PQ-nya 12 min 2X, PS-nya 9 min 2X. Luasnya sama dengan 54. Luas sama dengan panjang kali lebar, berarti 12 min 2X kali 9 min 2X harus sama dengan 54. Maka 4X kuadrat min 42X plus 54 sama dengan 0. Kita keluarkan 2. 2X kuadrat min 21X plus 27 sama dengan 0. Kita faktorkan. Maka akan ketemu X 3/2 atau X sama dengan 9. Untuk X sama dengan 9 jelas tidak mungkin. Karena panjang PS itu 9 min 2X. Kalau X-nya saja 9, maka PS-nya akan negatif. Tidak mungkin ada panjang kertas negatif. Maka jawabnya adalah X 3/2 cm. Berikutnya contoh ke-8. X kuadrat plus MX plus 1 sama dengan 0 dan X kuadrat plus X plus M sama dengan 0 akan mempunyai satu akar persekutuan jika nilai M sama dengan X kuadrat plus MX sama dengan plus 1 sama dengan 0. X kuadrat plus X plus M sama dengan 0. Karena mempunyai satu akar persekutuan, ini bisa kita eliminasi. Menghasilkan M min 1X 1 min M. Maka X-nya min 1 min M per M min 1. Kalau kita kalikan menjadi M min 1, berarti X sama dengan 1. X sama dengan 1 kita masukkan ke salah satu persamaan yang ada di sana. Kita pilih X kuadrat plus X plus M. Maka menghasilkan 1 kuadrat plus 1 plus M. Maka M sama dengan min 2. Berikutnya adalah contoh ke-9. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 8X plus 10 sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat lamanya adalah X1 dan X2. Akar-akar persamaan kuadrat barunya, PKB persamaan kuadrat baru, kalau kita misalkan alfa, maka alfanya 2x1. Satunya kita misalkan beta, maka betanya 2x2. Karena harus 2 kali. Alfa plus beta sama dengan 2x1 plus 2x2. 2 kali x1 plus x2. 2 kali min 8/1 berarti sama dengan min 16. Sedang alfa kali betanya 2x1, 2x2, 4x1, x2. 4 kali C per A. Jadi kalau jumlahnya adalah min B per A, kalau hasil kalinya adalah C per A. 4 kali 10, 40. Persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min alfa plus beta X plus alfa beta sama dengan 0. Kita masukkan min 16 dan 40. Berarti X kuadrat min 16X plus 40 sama dengan X kuadrat plus 16X plus 40. Ingat,
menyusun persamaan kuadrat baru, X kuadrat min jumlah X ditambah hasil kali sama dengan 0. Berikutnya adalah contoh ke-10. Jika A dan B adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 2 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A kuadrat B dan AB kuadrat adalah. Masih dalam masalah menyusun persamaan kuadrat baru. Akar-akar PKL persamaan kuadrat lamanya adalah A dan B. Akar-akar PKB persamaan kuadrat barunya adalah alfa dan beta, di mana alfanya adalah A kuadrat B, betanya adalah AB kuadrat. Tugas kita sama, mencari alfa plus beta dan alfa kali beta. Alfa plus betanya berarti A kuadrat B ditambah AB kuadrat, sama dengan AB kali A plus B. Hasil kalinya min B per A. Min B per A itu jumlahnya, hasil kalinya min C per A, berarti min 2 per 1. A plus B min 4 per 1, jadi alfa plus beta sama dengan 8. Sedang alfa kali beta A kuadrat B kali AB kuadrat sama dengan A pangkat 3 B pangkat 3. AB pangkat 3, AB-nya adalah min 2 per 1. Pangkat 3 sama dengan min 8. A plus B sudah diketahui 8, AB sama dengan min 8, maka kita bisa menyusun persamaan kuadrat baru. X kuadrat min alfa kali beta ditambah alfa plus beta ditambah alfa kali beta. Ini alfa plus beta, alfa kali beta. X kuadrat min 8X, alfa betanya min 8, berarti persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min 8X min 8. Demikian pembahasan kita tentang persamaan kuadrat. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa mengingat kembali materi tentang persamaan kuadrat, bisa membantu untuk menuju ke ujian sekolah dan UTBK. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Selamat menuntut ilmu, semoga tercapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.